Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, di keheningan pagi ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa Engkau kami ini mudah goyah, mudah lelah dan mudah kehilangan arah. Karena itu Tuhan kami datang mencari-Mu terlebih dahulu. Sebab hanya Engkau sumber pengharapan dan kekuatan kami. Tuhan berbicaralah melalui firman-Mu hari ini. Saat hati kami mulai keras, mohon Tuhan lembutkan. Saat pikiran kami dipenuhi ketakutan, Tuhan tenangkanlah. Dan saat kami merasa sendiri, ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai. Biarlah waktu teduh ini mengubahkan hati kami Tuhan, dan membuat kami semakin mengasihi-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami memulai saat teduh ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Keluaran 27 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutup tabut hukum, Harun dan anak-anaknya harus mengurus lampu itu dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah ketetapan. Saudara-saudara, seorang penjaga mercusuar memiliki sebuah tanggung jawab utama, yaitu memastikan lampu tetap menyala sepanjang malam. Yang harus dilakukannya adalah memeriksa kebutuhan minyak atau energi secara rutin, membersihkan kaca, dan menjaga lampu itu tetap bersinar. Tidak banyak orang tahu siapa penjaganya, tapi cahaya itu selalu menuntun kapal-kapal pada arah yang benar dan tidak karam. Kesetiaannya mungkin tersembunyi, tapi dampaknya selalu dirasakan. Bagian firman Tuhan hari ini berbicara tentang perintah agar lampu dalam kemah suci dipastikan tetap menyala dari petang sampai pagi. Petugas yang memastikan lampu itu terus menyala adalah Harun dan anak-anaknya. Ketetapan yang diberikan Tuhan ini sedang menunjukkan sebuah penyembahan kepada Tuhan yang harus selalu dijaga dengan kesetiaan yang terus-menerus di hadapannya. Di dalam Imamat 24 ayat yang kedua, ada umat yang diminta menyediakan minyak zaitun murni supaya menjaga nyala lampu. Fokus utama yang mau ditekankan adalah terang itu dijaga di hadapan Tuhan sebagai tanda kehadiran dan relasi yang terus-menerus hidup. Tidak sampai di situ, nyala lampu itu harus terpancar keluar sehingga orang dapat dan melihat memuliakan Tuhan seperti yang tercatat dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, pesan dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan spiritual bukan hanya momen-momen sesaat yang diingat lalu dilupakan. Ini tentang menjaga lampu tetap menyala, menjaga hidup tetap berkobar untuk Tuhan. Sekali lagi, melalui doa, merenungkan firman-Nya dalam ketaatan yang konsisten adalah kunci utama yang bisa kita lakukan. Mungkin kadang nyalanya tidak terlihat atau diabaikan. Ketika kita selalu setia menjaga nyalanya, di sanalah letak kekuatannya kita. Kiranya Tuhan menolong terang kita terus menyala dan sinarnya terpancar keluar pada orang sekitar kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjaga pelita hidup kami tetap menyala di hadapan-Mu. Di tengah rasa lelah, jenuh, dan hati yang sering dingin, mampukan kami tetap setia mencari Engkau melalui doa, melalui firman dan ketaatan kami setiap hari. Ajari kami Tuhan untuk tidak hanya bersemangat sesaat, tapi memiliki hati yang tekun dan terus berakar di dalam-Mu. Biarlah terang-Mu terus bersinar melalui hidup kami, sehingga orang lain dapat melihat kasih dan kemuliaan-Mu lewat setiap perkataan dan tindakan kami. Ketika nyala itu terasa kecil dan hampir redup, kuatkan kami kembali dengan hadirat-Mu. Jadikan hidup kami seperti pelita yang tetap menyala,
setia menerangi sekitar dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.